Salam saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Albert Dwi Susanto. Saya mahasiswa S2 HITS. Nomor induk mahasiswa saya 2121683. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diserahkan bagi saya oleh Dr. Patar Simanjuntak terkait materi kuliah pengantar perjanjian baru. Saya diberi tugas untuk menjelaskan sejarah latar belakang ditulisnya surat Galatia oleh Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang ada di Galatia bukanlah jemaat yang kecil. Paulus menunjukkan surat ini bukan untuk suatu komunitas saja, namun beberapa kongregasi yang tersebar di seluruh penjuru Galatia diberikan surat ini untuk mereka. Pada dasarnya Paulus menulis surat ini tidak dengan tanpa alasan. Paulus dengan berapi-api menyatakan kemarahannya atas apa yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Galatia. Bukan secara personal, namun karena adanya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan mereka. Hal ini bisa kita lihat di dalam Galatia 1 ayat 6, dijelaskan di sana sampai ayat ke-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Baik Yahudi maupun bukan Yahudi, itu mereka dapat memperoleh kebebasan hidupnya dari dosa itu bukan karena usahanya sendiri, tapi melainkan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di bawah pemerintahan Romawi, Galatia dapat berarti Galatia asli atau Galatia Utara yang telah didirikan oleh bangsa Gaul atau provinsi Galatian yang meliputi kota-kota di wilayah utara, yaitu Antioquia, Iconium, Derbe, dan Listra. Sekarang saya akan menjelaskan Galatia tentang sejarah, wilayah kekuasaannya, dan kehidupan religiusnya yang ada di sana, Bapak Ibu. Ada banyak ahli yang melakukan penyelidikan arkeologi secara luas di wilayah Asia kecil. Ya, di sana kita coba menyelidiki bahwa surat yang ditulis Rasul Paulus ini itu sebenarnya dimaksudkan untuk jemaat di Galatia yang mana? Apakah surat ini ditulis pada jemaat-jemaat yang ada di selatan, provinsi di mana Paulus dan Barnabas memberitakan Injil dalam perjalanan yang pertama, atau bagi kelompok jemaat Galatia asli yang didirikan pada perjalanan yang kedua atau yang ketiga? Pendapat yang lebih tua didukung oleh J.B. Lightfoot dan beberapa sarjana lainnya. Mereka menduga bahwa kunjungan Paulus ke Galatia yang dimulai dalam perjalanan yang kedua ketika ia meninggalkan wilayah selatan di Derbe, Listra, dan Iconium dan berjalan melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia seperti yang disebutkan dalam Kisah Rasul 16 ayat 6. Namun juga ada pendapat yang lain yang menjelaskan bahwa salah satunya adalah Sir William Ramsay. Menurutnya Galatia tidak hanya meliputi kerajaan purba Galatia di bagian utara Asia kecil, namun juga wilayah-wilayah selatan Lycaonia yang lazim disebut Galatia Selatan. Sir William Ramsay yang merasa yakin bahwa jemaat-jemaat di Galatia adalah gereja-gereja yang terdapat di Antioquia, di Pisidia, Iconium, Derbe, dan Listra yang dibangun Paulus dalam perjalanan misi yang pertama. Oleh karena itu mereka pasti dikunjungi lagi dalam perjalanan-perjalanan berikutnya. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 6, kemudian Kisah Rasul 18 ayat 23, di sana dijelaskan dengan rinci. Perjalanan yang kedua ke gereja-gereja yang wilayah selatan ini tidak menghapuskan sama sekali tujuan-tujuan kawasan utara dari program perjalanan sebelumnya. Karena gaya bahasa dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 2
Kisah Rasul 16 ayat 4 dan 6 menunjukkan bahwa Paulus telah menjelajahi daerah-daerah di sekitar Derbe dan Listra, dan ia kemudian melanjutkan perjalanannya di sepanjang perbatasan Frigia, Galatia menuju Misia dan Bitinia, di mana dari sana ia berbalik ke barat menuju Troas. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perbedaan penafsiran ini menjadi penting karena teori Galatia Selatan memberikan perkiraan tahun penulisan yang lebih awal dan penjelasan latar belakang sejarah yang lebih baik. Waktu penulisannya, meski pendekatan historis, ada beberapa kemungkinan waktu penulisan surat Galatia, karena dalam teks aslinya Paulus tidak secara spesifik menyebutkan tujuan surat tersebut. Kemungkinan yang pertama adalah surat tersebut dikirim dari Paulus ke daerah Galatia bagian utara. Jika surat ini dituliskan bagi mereka, maka tidaklah mungkin ditulis sebelum tahun 50 setelah Masehi. Hal ini berpatokan pada waktu perjalanan misionaris Paulus yang kedua. Jika memang benar surat ini ditujukan pada penduduk Galatia Utara, maka kemungkinan penulisan surat ini adalah sekitar tahun 52 Masehi. Sekitar waktu perjalanan misioner Paulus ketiga dimulai dan ia mengunjungi Galatia untuk kedua kalinya. Hal ini didukung juga dengan acuan yang mengatakan bahwa Paulus terbukti sudah memberitakan Injil kepada mereka pada pertama kali, yaitu Galatia 4 ayat 13. Secara harafiah dijelaskan kali yang terdahulu bahwa sebenarnya Paulus sudah pernah datang kali pertama mengunjungi jemaat yang ada di Galatia. Namun ada kemungkinan yang lainnya jika surat itu dikirimkan kepada orang-orang yang berada di Galatia Selatan. Jika Paulus mengirim surat itu kepada orang-orang di wilayah tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa waktu penulisan surat bisa lebih awal, yaitu sekitar tahun 48 dan 49 Masehi. Struktur dan isi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Yang pertama yaitu salam. Hampir seluruh surat Paulus, entah itu ditujukan kepada seseorang atau kepada jemaat, memakai salam pembuka, ya, yang mempunyai ciri khas tersendiri. Paulus sering memperkenalkan dirinya sebagai rasul, namun ia juga memperkenalkan dirinya sebagai tawanan atau seorang hukuman karena kesetiaannya kepada Kristus. Diawali dengan pembukaan di sana dengan salam di ayat 1, ya, Galatia 1 ayat 1 sampai 9. Kemudian argumentasi dari riwayat hidup pribadi suatu pernyataan kemerdekaan. Dalam Galatia 1 ayat 10, Galatia 2 ayat 21 dijelaskan di sana. Kemudian Paulus juga menjelaskan tentang kemerdekaan dari ajaran manusia. Paulus menjelaskan lebih dalam tentang kemerdekaan dari jemaat-jemaat Yudea, kemerdekaan dari saudara-saudara bangsa Yahudi di dalam Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Juga Paulus menekankan tentang kemerdekaan dari tekanan apostolik di Galatia 2 ayat 11 sampai 18. Bagian yang kedua, Paulus menjelaskan tentang argumentasi teologis, ya, bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan hukum. Yang paling utama adalah kasih di dalam roh yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus menjelaskan tentang pengalaman pribadi, ya. Paulus menjelaskan itu di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 5. Dari ajaran perjanjian lama tentang Abraham dijelaskan di dalam Kisah Galatia 3 ayat 6 sampai 14. Dari pengalaman janji-janji, pengutamaan janji yang diberikan, kemudian juga dari kelebihan iman yang lebih dewasa. Di Galatia 3 ayat 23 4 sampai 7 dijelaskan di sana. Dan ada bahaya reaksi terhadap kemerdekaan itu yang harus juga diutamakan, ya, ini bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu juga harus dipergunakan untuk sesuatu yang tidak sia-sia. Kemerdekaan yang kita peroleh itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada perbedaan tujuan, ya, Paulus menjelaskan ada perbedaan tujuan di dalam Galatia 4 ayat 12 sampai 20, dan juga terjadi perbedaan perhambaan dan kemerdekaan. Poin yang ketiga adalah argumentasi praktis akibat dari kebebasan di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 6, kemudian ayat 10 dijelaskan tentang
dampak yang ditimbulkan dari kebebasan. Ya, dimulai dengan pernyataan pembuka, kemudian Galatia 5 itu diisi dengan konsekuensi hukum. Ada definisi kebebasan yang dijelaskan di dalam Galatia 5, kemudian ada praktek perseorangan, ada praktek sosial, kemudian juga diakhiri dengan penutup di Galatia 6 ayat 1 sampai 18. Tujuan kebebasan kayu salib itu dijelaskan lebih utama di dalam Galatia 6 ayat 11 sampai 16. Harga dari sebuah kebebasan itu adalah penderitaan, ya, yang dialami. Di dalam Galatia 6 ayat 17 di sana dikatakan demikian. Kemudian berkat dari kebebasan di dalam Galatia 6 ayat 8. Paulus menutup kitab Galatia dengan tulisan yang mengatakan bahwa kasih karunia. Di dalam Galatia 6 ayat 18 dijelaskan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Paulus lebih menekankan bahwa kasih karunia yang kita terima itu menumbuhkan roh. Kehidupan roh lebih penting daripada kehidupan daging. Mengutamakan kehidupan roh di dalam kehidupan kita, itu yang lebih penting. Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah, latar belakang penulisan kitab Galatia oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ini semuanya boleh memberikan pengetahuan bagi kita dan boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih. Shalom. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini ingin membahas tentang kitab Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam perjalanan penginjilannya, Paulus sempat berada di kota Efesus. Kota ini menjadi pusat peradaban dan menjadi kota yang besar, sehingga menjadi melting pot atau tempat berkumpulnya berbagai penyembahan kepada dewa-dewa, baik itu dewa Yunani maupun dewa Romawi. Nah, kisah ini kita bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah mengenai ketika Paulus berada di kota Efesus. Nah, kira-kira 2 tahun lamanya Paulus berada di kota Efesus untuk melayani. Jadi surat ini ditulis ketika Paulus dipenjara oleh orang Romawi beberapa tahun setelah pelayanannya di kota Efesus. Nah, kalau kita melihat surat ini secara garis besar, kira-kira kita bisa melihatnya terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, mengisahkan tentang Paulus ingin menjelaskan tentang kisah Injil dan bagaimana semuanya mencapai puncaknya pada Yesus. Dan bagaimana terbentuknya sebuah komunitas pengikut Yesus yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Kita bisa melihat ini dari pasal 1 sampai 3. Ini bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, Paulus mengulas bagaimana kisah Injil ini mempengaruhi cara kita menjalani setiap bagian dari kisah hidup kita sendiri. Baik secara pribadi, dalam lingkungan, dan dalam masyarakat, maupun dalam keluarga kita. Jadi kita bisa melihat ini di bagian kedua, yaitu di pasal 4 sampai 6. Jadi terbagi menjadi 2 pokok, ibaratnya pokok pembahasan. Nah, mari kita masuk ke pasal 1. Jadi pasal 1 ini dibuka dengan sebuah tulisan bagaimana Paulus memuji Allah Bapa atas semua hal-hal yang telah dilakukannya dalam Kristus Yesus. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah Bapa telah menetapkan tujuan dan memilih dan memberkati perjanjiannya. Yang dimaksud perjanjiannya di sini adalah perjanjiannya dengan keluarga Abraham. Nah, kita bisa lihat ini di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Nah, perjanjian ini spesifik dan dikhususkan untuk keluarga Abraham, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, melalui Yesus, sekarang siapapun bisa diadopsi dan dimasukkan ke dalam keluarga ini. Jadi kematian Yesus di kayu salib telah menebus dosa kita, menutupi dosa yang paling jahat, kegagalan kita, semua yang paling parah sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib melalui kematiannya. Dan di dalam Yesus kita menemukan kasih karunia Allah. Bahkan Paulus juga berkata bahwa kasih karunia itu telah memberikan kita cara baru untuk memahami setiap bagian dari kehidupan kita. Jadi di pasal 1 ayat 10 di situ dikatakan dengan jelas, Paulus berkata bahwa Allah bertujuan untuk mempersatukan segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi dalam Kristus, nama yang berarti Mesias itu sendiri.
Jadi Allah senantiasa berencana untuk memiliki suatu keluarga besar. Nah, keluarga besar ini terdiri dari manusia yang telah dipulihkan, yang dipersatukan di dalam Yesus Sang Mesias. Nah, Paulus berkata, tujuan Allah ini menjadi jelas ketika kami, di sini dikatakan kami, itu yang menjadi maksud dari kata kami di sini adalah dari semula yang telah ditentukan di dalam keluarga tersebut, yang ini mengacu kepada suku Yahudi. Nah, kata yang kedua, suku Yahudi dalam keluarga Abraham. Namun Paulus juga berbicara tentang kata kamu di sini. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang bukan Yahudi, mungkin saudara dan saya saat ini gitu. Nah, bagaimana kamu semua telah mendengar tentang Yesus dan keselamatan melalui Dia, dan kamu juga telah dibawa ke dalam keluarga ini melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi di sini Paulus mengacu pada peristiwa yang diceritakan di Alkitab di dalam Kisah Para Rasul tentang bagaimana Roh Allah menyatukan orang yang Yahudi maupun bukan orang Yahudi ke dalam satu keluarga di dalam nama Yesus. Di sini kita lihat di ayat 10 tadi. Seperti yang Allah janjikan kepada Abraham sejak dahulu kala. Menariknya, kita bisa memperhatikan juga bagaimana Paulus memulai tulisannya ini dengan bercerita tentang Allah Bapa. Kita bisa melihat di ayat yang ketiga. Lalu kemudian tentang Yesus Sang Putra, dan berakhir di sini tentang Roh Kudus. Terakhir di sini dia membahas tentang Roh Kudus. Nah, ketiganya, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berkarya bersama saat Paulus menceritakan tentang kisah Injil. What a beautiful thing to write. Nah, Paulus kemudian menutup pasal 1 ini dengan sebuah doa. Doa ini bisa kita baca di ayat 15 sampai 23. Ia berdoa agar pengikut Yesus ini tidak hanya saja mengenal kuasa dari Injil, tetapi juga bisa mengalaminya secara pribadi, supaya mereka dikuatkan oleh kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan meninggikan Yesus sebagai kepala dari seluruh dunia. Itu pasal yang pertama. Nah, kita masuk di pasal yang kedua. Di pasal yang kedua, Paulus kembali membahas lebih dalam lagi mengenai kasih karunia Allah dan apa itu keluarga baru yang ada di dalam Yesus sebagai kepala dari berbagai macam suku ini. Nah, Paulus mulai dengan menceritakan kembali tentang bagaimana orang-orang Kristen yang bukan orang-orang dari suku Yahudi ini bisa mengenal Yesus. Bagaimana sebelum mendengar tentang Yesus, mereka hidup secara jasmani, tetapi mereka mati secara rohani. Mereka terperangkap di dalam kehidupan yang tanpa tujuan, yang hanya memikirkan diri sendiri, yang egois, yang penuh dosa, dan mereka tertipu oleh roh jahat, oleh kekuatan roh jahat. Nah, namun dengan luar biasanya, hanya oleh kasih karunia Allah dan rahmat Allah yang sangat besar, Allah menyelamatkan mereka semua. Tuhan mengampuni semua dosa mereka dan menyatukan hidup mereka dengan Yesus. Dengan kebangkitan Yesus, Allah juga telah menghidupkan kembali mereka bersama-sama dengan Dia. Jadi sekarang, setelah diciptakan menjadi manusia yang baru melalui Yesus, mereka memperoleh sukacita. Dan karena panggilan, mereka memiliki tujuan dan juga tugas-tugas yang baru yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi mereka tidak hanya memiliki atau memperoleh kasih karunia Allah, tapi juga mereka dibawa ke dalam keluarga yang baru. Jadi ini adalah pembahasan yang lebih dalam lagi mengenai keluarga yang baru, mengenai bagaimana orang-orang non-Yahudi bisa diadopsi atau bisa diangkat menjadi keluarga baru bersama dengan Yesus dalam kematiannya di kayu salib. Di pasal yang ketiga, lalu Paulus menyatakan bahwa ia terkagum-kagum dengan tugas khusus yang dipercayakan kepadanya untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan meskipun ia di dalam penjara, meskipun ia harus di penjara, ia tetap mengucap syukur kepada Allah. Karena ia melihat bagaimana keluarga perjanjian yang baru ini bertumbuh menjadi begitu besar. Nah, karena itulah ia menutup, ini kan bagian yang pertama tadi, ia menutup bagian yang pertama ini dengan sebuah doa lagi. Dan kali ini dia berdoa agar pengikut Yesus dapat dikuatkan oleh roh Allah dan dapat sungguh-sungguh mengenal dan memahami kasih Kristus bagi umatnya. Setelah pasal 3 selesai, kita mulai masuk ke dalam bagian kedua dari surat Paulus. Ingat, tadi kalau di bagian pertama, Paulus membahas tentang kuasa Injil yang menyatukan satu keluarga dalam Kristus, baik itu yang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Nah, bagian kedua ini dimulai di pasal yang keempat. Tadi bagian pertama pasal 1-3, bagian yang kedua pasal 4.
Ia memulai dengan mengubah cara pandang kita dan mengubah arah dan menantang kita para pembacanya untuk menanggapi kisah Injil ini dengan cara kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Jadi dimulai di pasal 4 ini, Paulus memulai dengan kehidupan sehari-hari dalam gereja. Nah, gereja ini sendiri kan yang merupakan suatu keluarga besar yang terdiri dari beragam jenis manusia di dalamnya. Tetapi yang Paulus mau tekankan di sini adalah mereka semua, gereja ini adalah satu. Dan kata kuncinya di pasal ini adalah kata satu. Jadi, gereja merupakan satu tubuh yang dipersatukan oleh satu roh, yang memiliki satu Tuhan, dan dalam satu iman. Mereka memiliki satu baptisan dan mereka percaya kepada satu Allah. Ada banyak sekali unsur kesatuan di dalam ini. Akan tetapi, Paulus juga berkata bahwa kesatuan tidaklah sama dengan keseragaman. Jadi ia melanjutkan dengan menjabarkan tentang bagaimana keluarga yang baru ini, yang Yesus dirikan ini, terdiri dari berbagai jenis orang yang sangat berbeda. Ada rasul, ada nabi, penginjil, gembala, guru. Ada begitu banyak karunia-karunia yang diberikan di dalamnya. Namun, mereka semua diberi kuasa oleh satu Roh Kudus. Dan masing-masing menggunakan talenta khusus ini dan minat yang khusus ini untuk melayani dan untuk saling mengasihi dan untuk membangun gereja. Nah, di sini ia menggunakan dua kiasan atau dua cara penjelasan dengan sebuah kiasan yang sangat baik. Yang pertama adalah membangun gereja sebagai bait Allah yang baru, dan yang kedua adalah mereka semua menjadi manusia baru dengan Yesus sebagai kepalanya. Dan manusia baru ini adalah kiasan yang akan dibahas dalam 2 pasal selanjutnya. Jadi Paulus menantang setiap orang Kristen untuk meninggalkan atau menanggalkan manusia lama mereka seperti mencopot baju, seperti menanggalkan baju yang lama dan mengenakan manusia baru mereka, di mana di dalam manusia baru itu gambar Allah sudah dipulihkan di dalam kita. Paulus bermaksud agar orang-orang Kristen bisa memulai kebiasaan-kebiasaan baru secara praktis, menggunakan doa, menggunakan firman, serta hubungan kesesama satu dengan yang lain untuk bisa membantu kita bertumbuh menjadi dewasa sebagai pengikut Yesus. Jadi inilah gambaran singkat tentang surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dan sebuah pesan yang sangat kuat. Mungkin jumlah pasalnya tidak banyak, isinya juga singkat, tapi pesan yang disampaikan ini sungguh-sungguh sangat banyak dan sangat kuat. Jadi Paulus di mana ia merangkum seluruh Injil dan mengulas bagaimana kisah Injil ini akan bisa mengubah setiap bagian dari kisah hidup kita para pembacanya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, nama saya Fani. Saya akan membawakan pengantar perjanjian baru dari kitab Filipi. Latar belakang dari kitab Filipi, nama Filipi diambil dari seorang raja yang bernama Filipus II. Beliau adalah ayah dari Alexander Agung, jadi seorang raja yang terkenal dengan ambisi ingin mengalahkan dunia pada saat itu. Jadi kota Filipi adalah kota terpenting di wilayah utara Eropa, yaitu gerbang Eropa dan Yunani, sehingga Kekaisaran Roma mengingini kota Filipi. Jadi kota Filipi itu adalah di bawah koloni Romawi. Kitab Filipi ditulis sekitar tahun 62 sampai 63 setelah Kristus wafat, yaitu pada saat Paulus berada di Roma dalam tahanan Roma. Tapi beberapa teolog juga berpendapat kalau ini kemungkinan besar berada di Efesus karena jarak Roma dan Filipi agak sedikit berjauhan. Tapi kita mau belajar yang umumnya mereka berkata bahwa kitab Filipi ini ditulis ketika Paulus berada di Roma.
Filipi adalah kota pertama yang di Eropa yang didirikan oleh Paulus bersama teman sekerjanya, yaitu Silas, Timotius, dan Lukas dalam perjalanan misi yang kedua setelah Paulus mendapat penglihatan di Troas dari Tuhan untuk berangkat ke Masedonia. Jadi Filipi itu masih berada di dalam wilayah Masedonia. Selanjutnya, pendahuluan dari kitab Filipi ini adalah Paulus memulai persekutuan di kota Filipi dengan perempuan-perempuan yang dia temui di kota itu pada saat dia tiba di kota itu. Salah satu perempuan itu bernama Lydia, dia seorang penjual kain ungu. Dia menjadi percaya kepada Tuhan dan seisi rumahnya dibaptis dan karena itu Paulus juga menumpang di rumah Lydia untuk pelayanannya di kota itu. Tapi tidak beberapa lama Paulus mengalami masalah ketika dia mengusir seorang wanita yang terkena yang mempunyai roh tenung. Jadi wanita itu mempunyai roh tenung. Paulus mengusir roh tenung dari wanita itu, tetapi tuan-tuan yang mempekerjakan wanita itu marah, lalu melaporkan Paulus kepada pemerintah, pejabat-pejabat setempat. Lalu Paulus ditangkap dan dibawa ke pemerintah para pembesar di sana. Pembahasan isi dari kitab Filipi adalah surat terima kasih Paulus kepada jemaat Filipi, karena jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sangat-sangat peduli dengan pekerjaan Injil. Jadi jemaat Filipi ini ingin membiayai pekerjaan Injil di Yerusalem pada saat itu, sehingga kitab Filipi itu menuliskan betapa murah hatinya jemaat di Filipi itu untuk membangun pekerjaan Injil di Yerusalem. Juga mereka sangat mendukung pekerjaan Paulus. Juga Paulus sangat berterima kasih karena Paulus juga bukan saja menerima bantuan uang dari jemaat Filipi, Paulus juga mereka mengirim Epaphroditus, yaitu seorang budak yang mereka kirim untuk membantu mengurus Paulus ketika Paulus berada di rumah tahanan. Jadi Paulus bercerita dengan keadaan dia saat itu. Juga Epaphroditus. Selama di kitab Filipi ini juga Paulus membahas tentang betapa kekhawatiran Paulus kepada sesama orang Kristen lainnya yang menentang dia di Filipi. Jadi menentang dia dan ajaran-ajaran yang menyesatkan jemaat Filipi. Jadi Rasul Paulus juga menuliskan surat-surat tentang kekhawatirannya untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sesat di sana. Surat Paulus di Filipi ini juga mendorong jemaat Filipi untuk lebih maju akan pengenalan kepada Kristus, karena Paulus ingin jemaat di Filipi mempunyai hubungan yang lebih erat lagi kepada Kristus. Jadi tulisan Paulus di kitab Filipi inilah lebih ke surat-surat yang membangun jemaat Filipi atas ketidakhadiran Paulus. Surat Paulus kepada jemaat Filipi adalah surat yang sangat puitis, jadi sangat terkenal di dalam pengantar kitab Perjanjian Baru. Surat Filipi adalah surat sukacita. Jadi surat ini lebih berkata-kata tentang sukacita. Jadi dengan penuh sukacita terdapat 16 kata sukacita di dalam kitab Filipi ini, sehingga surat ini lebih mencerminkan hubungan Paulus dengan Kristus, yaitu seperti hubungan Paulus kepada jemaat Filipi, hubungan yang penuh kasih, hubungan seperti bapa terhadap anaknya, dan mencerminkan juga pengucapan syukur, perhatian, dan keteladanan seorang pemimpin. Mungkin sekian dari saya tentang pengantar kitab Filipi. Sumber yang saya ambil berasal dari membuka isi Perjanjian Baru, Unlocking the Bible, dibuat tahun 2012 dari penulisnya David Powson. Juga berdasar penelusuran saya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 40. Demikian pembahasan saya hari ini dari kitab Filipi. Semoga memberkati pendengar semuanya. Terima kasih.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, nama saya Ibu Caroline, nama Korea saya Ibu Kang Ji-eun. Pada saat ini saya mau menjelaskan tentang kitab Kolose. Apa arti Kolose? Kolose adalah kota kuno di Frigia yang terletak dekat Laut Diki di bagian barat daya Asia Kecil. Kira-kira 160 km tepat di sebelah timur kota Efesus. Siapakah yang menulis kitab Kolose? Surat kepada jemaat di Kolose dikirim oleh Paulus dan Timotius. Paulus tempangnya menulis tangan ucapan salamnya sendiri pada akhir surat tersebut. Paulus mengindikasikan bahwa juru tulis barangkali Timotius telah membantu dia dalam menuliskan nyaris seluruh surat tersebut. Kapan dan di mana kitab Kolose ditulis? Paulus menuliskan kitab ini selama masa pemujaraannya yang pertama di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 M. Paulus mungkin menulis surat kepada jemaat di Kolose sekitar waktu yang sama. Dia menulis kitab Filipi, Efesus, dan Filemon. Latar belakang kitab Kolose. Pada dasarnya bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose ini. Akan tetapi ia mengutus pekerja-pekerja dari Efesus, ibu kota provinsi Roma di Asia Kecil pada waktu itu. Oleh sebab itu, ia merasa bertanggung jawab juga atas jemaat di Kolose itu. Informasi yang didapat oleh Paulus berasal dari Epafras. Epafras melaporkan kepada Paulus bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang salah. Guru-guru itu berkata bahwa orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam ini. Selain itu, kata guru-guru itu kepada jemaat di Kolose agar setiap orang harus pula taat menjalankan peraturan-peraturan sunat, pantangan dan lain sebagainya. Paulus mendengar hal itu pun tidak tinggal diam. Dia merasa bertanggung jawab terhadap jemaat di Kolose tersebut. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini pun ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Inti dari surat ini ialah bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna. Dan ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Paulus juga menekankan bahwa melalui Kristuslah Tuhan menciptakan dunia ini dan melalui Kristus pula Tuhan menyelamatkannya. Harapan dunia untuk diselamatkan hanyalah melalui bersatu dengan Yesus Kristus. Selain itu, Paulus menguraikan pula hubungan antara ajaran yang agung itu dengan kehidupan orang Kristen. Tikus adalah orang yang membawa surat ini ke Kolose untuk Paulus. Dia ditemani oleh Onesimus, hamba yang disuruh oleh Paulus untuk kembali kepada tuannya, yaitu Filemon, yang juga merupakan seorang anggota jemaat di Kolose. Tujuan kitab Kolose adalah supaya orang-orang Kristen mengerti tentang keunggulan Yesus Kristus atau Injil
dari semua ajaran-ajaran yang dibuat oleh manusia seperti aliran kepercayaan, filsafat, dan agama-agama lainnya. Rangkuman kitab Kolose. Surat Kolose ini ditulis dengan maksud jelas untuk melawan ajaran sesat yang sedang marak saat itu di Kolose, yang tentu saja akan membahayakan ekstensi gereja. Walaupun kita tidak tahu apa yang dituliskan kepada Paulus sebelumnya, surat ini merupakan balasan atas surat yang dikirimkan kepadanya. Kita hanya bisa mengira-ira berdasarkan respon Paulus. Ia sepertinya sedang berurusan dengan ajaran sesat mengenai Kristus, tentang terutama mengenai natur kemanusiaan dan keilahiannya. Paulus kembali harus melawan ajaran, menyunatkan diri, dan tunduk kepada tradisi Taurat lainnya. Ajaran sesat ini sepertinya lahir dari kalangan Yahudi Gnostik atau dari gabungan kalangan Yahudi asketis dan kaum filsafat Yunani. Paulus dengan gamblang menjelaskan tentang keilahian Kristus. Surat Kolose ini berisi instruksi terkait doktrin kristologi dan filsafat palsu, termasuk juga berbicara mengenai tata perilaku orang Kristen, termasuk soal pertemanan dan berbicara. Sekian penjelasan saya tentang kitab Kolose. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. 감사합니다. Shalom, perkenalkan saya Supraptin akan memberikan pemaparan pengantar perjanjian baru dalam kitab 1 Tesalonika. Surat ini ditulis untuk gereja di Tesalonika yang merupakan hasil buah pelayanan Paulus pada perjalanan misinya yang kedua. Ditulis oleh Rasul Paulus sendiri dan dapat dibuktikan melalui bukti internal, yaitu pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius untuk jemaat di Tesalonika. Surat Tesalonika ini diperkirakan ditulis pada tahun 51 Masehi di kota Korintus. Pada masa itu, kota Tesalonika menjadi pelabuhan yang ramai. Kota ini juga menjadi pusat perdagangan dan komunikasi yang penting pada masanya. Kota Tesalonika menjadi kota yang terbesar di Makedonia. Dan mungkin ini juga yang dilihat oleh Paulus untuk menjadikan kota ini pusat pengabaran Injil. Seperti yang biasa Paulus lakukan dalam penginjilannya, dia mendatangi sinagoge yang menjadi pusat komunitas bagi bangsa Yahudi. Namun pada masa itu, banyak penolakan dari bangsa Yahudi sehingga berusaha mengusir Paulus dari kota itu. Setelah 3 minggu dalam memberitakan Injil, Paulus terpaksa harus pergi dari Tesalonika menuju ke Berea. Yang menarik adalah, dalam pelayanannya 3 minggu di Tesalonika, Paulus menghasilkan jemaat yang memiliki iman yang kuat. Tujuan surat ini ditulis adalah untuk menunjukkan rasa bahagia Paulus yang mendengar kabar dari Timotius tentang keadaan jemaat Tesalonika yang menerima pemberitaan Injilnya. Kedua, untuk mempertahankan integritas dirinya terhadap tuduhan yang dilayangkan kepada Paulus. Ketiga, untuk memberikan dorongan semangat kepada jemaat Tesalonika yang sedang mendapatkan persekusi. Keempat, untuk memberikan pengajaran lanjutan, terutama tentang eskatologi dan juga pengudusan diri. Dan kelima, untuk membangun persekutuan, dikarenakan waktu yang sempit ketika melayani di sana. Isi dalam 1 Tesalonika ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah penerimaan mereka,
yang kedua adalah integritas Paulus, dan yang ketiga adalah mengenai kedewasaan mereka. Dalam pasal yang pertama, Paulus mengungkapkan suasana hati yang positif terhadap iman jemaat di Tesalonika. Ia bergembira bukan hanya karena mereka mendengar perkataannya, tetapi juga menerimanya. Di pasal ini, Paulus juga sering menggunakan 3 pola kata dalam memberikan pengarahan terhadap jemaat Tesalonika. Pola yang pertama adalah iman, pengharapan, dan kasih. Iman menyatakan apa yang Tuhan lakukan di masa lampau, kasih menyatakan apa yang Tuhan lakukan di masa kini, dan pengharapan menyatakan apa yang Tuhan akan lakukan di masa depan. Dan menurut pemandangan Paulus, jemaat di Tesalonika memiliki kekurangan pengertian akan pengharapan. Pola yang kedua adalah firman, perbuatan, dan tanda ajaib. Paulus memberikan teladan dalam mengabarkan Injil bahwa bukan hanya dengan mengabarkan firman saja, tetapi orang lain juga dapat melihat perbuatan dan tanda ajaib. Perbuatan merupakan bukti bagi manusia bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Sedangkan tanda ajaib adalah bukti ilahi bahwa perkataan itu benar. Di sini Paulus memberikan dasar komunikasi bahwa 1 yang didengar dan 2 yang dilihat. Pola yang ketiga adalah bertobat, melayani, dan menantikan. Dalam hal ini Paulus memberikan contoh untuk jiwa baru akan apa yang mereka harus lakukan. Mereka harus bertobat dari jalan yang lama, melayani untuk kemuliaan Allah, dan sambil berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Iblis tidak suka akan pemberitaan Injil. Karena itu iblis berusaha untuk merusak reputasi sang pemberita Injil. Karena iblis mengetahui bahwa ketika reputasinya rusak, maka apa yang dikatakannya akan sulit untuk dipercayai. Hal itu pula lah yang terjadi di Tesalonika. Ada begitu banyak rumor mengenai keburukan-keburukan Paulus. Maka dari itu, pasal 2 hingga 3 ini digunakan Paulus untuk menjawab atau menyanggah tuduhan-tuduhan tersebut. Paling tidak, terdapat 7 sanggahan yang dinyatakan oleh Paulus, yaitu yang pertama adalah ia menyatakan keberaniannya. Walaupun sebelumnya pernah dipenjara di kota Filipi, namun ketika ia datang ke kota berikutnya, yaitu Tesalonika, ia tetap mewartakan Injil. Hal ini tentu menunjukkan bahwa dia bukan seorang yang pengecut, tetapi ia tetap berani untuk memberitakan Injil. Yang kedua, ia mengklaim tidak memiliki tipu daya. Paulus menyatakan bahwa dia melayani dengan ketulusan hati. Yang ketiga, ia membanding kerendah hatiannya. Walaupun Paulus adalah seorang rasul, tapi tidak mempertahankan hak dan martabatnya. Keempat, ia membanding dengan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Bukan hanya Paulus memberitakan firman, tapi dia juga memberikan seluruh hidupnya untuk jemaat di Tesalonika. Kelima, ia membanding dengan tidak malas. Dia bekerja siang dan malam agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Keenam, ia membanding dengan kekudusannya. Ia menyatakan bahwa jemaat Tesalonika merupakan saksi bagi kesalehan hidup Paulus. Dan ketujuh, ia membanding dengan ketulusannya. Paulus menyatakan dirinya adalah sebagai bapa bagi jemaat di Tesalonika. Dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana iblis menggunakan motif dan tuduhan palsu untuk merendahkan pemimpin Kristen sehingga dapat membatalkan pelayanan yang terjadi di sana. Dalam pasal 4 dan 5, Paulus berusaha menolong jemaat Tesalonika untuk dapat bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dalam pasal tersebut, Paulus memention 2 hal. Yang pertama adalah isu mengenai kekudusan, dan yang kedua adalah mengenai pengharapan. Dalam kekudusan, Paulus memention ada 2 hal. Yang pertama adalah mengenai hubungan dengan perempuan, dan yang kedua adalah hubungan dengan pekerjaan. Kedua hal tersebut dijelaskan Paulus dengan sangat praktikal dalam pasal tersebut. Mengenai hubungan dengan perempuan, gaya hidup pada masa Yunani waktu itu adalah sangat umum untuk mereka melakukan hubungan dengan pekerja seks. Karena itu Paulus meminta kepada jemaat Tesalonika untuk menghormati pernikahan dan hanya memiliki 1 orang istri saja. Sedangkan dalam hal hubungan dengan pekerjaan, beredar rumor waktu itu bahwa Tuhan Yesus datang sudah dekat dan banyak yang berusaha untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan menganggur. Hal ini juga yang coba diluruskan oleh Paulus bahwa pekerjaan tangan mereka itu adalah suatu kehormatan. Bekerja itu adalah sebuah kehormatan menurut Paulus. Dan orang harus mampu memberikan nafkah bagi dirinya sendiri,
keluarga, bahkan menolong orang lain. Meski orang Tesalonika kuat dalam iman dan kasih, mereka lemah dalam pengharapan. Hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan Yunani mereka. Bahkan seorang filsuf Yunani bernama Theokrates berkata, ada pengharapan untuk mereka yang hidup, tetapi untuk mereka yang mati tidak ada pengharapan. Hal ini juga yang coba diluruskan oleh Paulus dengan mengatakan bahwa bagi orang percaya yang meninggal di dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan kembali ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam 1 Tesalonika ini kita dapat belajar bahwa pertama, dalam penginjilan ataupun pengabaran Injil terkadang tidak membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja Paulus hanya membutuhkan waktu 3 minggu untuk melayani jemaat Tesalonika, tetapi menghasilkan jemaat yang kuat dan memiliki iman yang teguh. Dan yang kedua, terkadang kita sebagai pemimpin Kristen ataupun penginjil akan terdapat tuduhan dan kritik yang mendiskreditkan karakter kita. Hal itu semua kita harus lawan dengan perbuatan dan juga tindakan kita yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka tuduhan-tuduhan tersebut akan sirna dengan sendirinya. Demikianlah overview yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan, saya Agustinus Peter Seo. Saya akan memaparkan pengantar perjanjian baru dari kitab 1 Timotius. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, ditujukan untuk anak rohaninya Timotius, sesuai dengan salam pembuka yang terdapat pada pasal 1 ayat 1-2. Waktu penulisan surat ini diyakini Paul ditulis pada musim gugur antara bulan September-Desember tahun 55 Masehi. Pendapat lain memberikan perkiraan tahun 50 sampai 60. Surat 1 Timotius biasanya disebut sebagai salah satu dari surat-surat pengembalaan selain 2 Timotius dan Titus. Ini adalah surat-surat dari Paulus kepada Timotius di Efesus mengenai pelayanan pastoral di gereja. Beberapa pengkritik telah mempersoalkan penulisan Paulus atas surat ini, namun gereja mula-mula dengan tegas menempatkannya sebagai surat-surat Paulus yang asli. Walaupun ada perbedaan gaya penulisan dan kosakata dalam surat-surat pengembalaan dibandingkan dengan surat kiriman lain dari Paulus, usia dan perhatian pribadi Paulus terhadap pelayanan Timotius dan Titus dapat menerangkan perbedaan ini dengan cukup meyakinkan. Paulus menulis surat 1 Timotius sesudah peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam pasal terakhir Kisah Para Rasul. Hukuman penjara yang pertama kali dialami Paulus di Roma rupanya berakhir dengan kebebasan dalam 2 Timotius 4 ayat 16-17. Setelah itu, menurut keterangan Clemens dari Roma sekitar tahun 96 Masehi dan Kanon Muratoria sekitar tahun 170 Masehi, Paulus meninggalkan Roma menuju ke arah barat, ke Spanyol, dan di sana melaksanakan pelayanan yang sudah lama dicita-citakannya. Terdapat dalam Roma 15 ayat 23-24 dan 28. Berdasarkan data dalam surat-surat pengembalaan ini, Paulus kemudian kembali ke daerah Laut Aegea, khususnya Kreta, Makedonia, dan Yunani, untuk pelayanan selanjutnya. Sementara sekitar tahun 64 sampai 65 Masehi, Paulus menugaskan Timotius sebagai wakil rasul untuk melayani di Efesus. Dari Makedonia, Paulus menulis surat yang pertama kepada Timotius. Setelah itu, Paulus kembali ditawan di Roma ketika dia menulis surat yang kedua kepada Timotius. Tidak lama sebelum dia mati syahid pada tahun 67 atau antara tahun 67 sampai 68 Masehi dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Paulus mempunyai 3 maksud ketika menulis surat ini. Pertama, ia menasihati Timotius sendiri mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya dalam menghadapi guru-guru palsu yang korup dan ajaran mereka yang sesat. Kedua,
Paulus mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil dan standarnya yang kudus dari pemimpin-pemimpin yang menyusup masuk ke dalam jemaat Efesus dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang lain. Ketiga, dan memberikan pengarahan kepada Timotius mengenai berbagai urusan dan persoalan gereja di Efesus. Salah satu hal utama yang disampaikan Paulus kepada pembantu mudanya ialah supaya Timotius tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang sejati dan membuktikan kesalahan ajaran palsu yang melemahkan kuasa Injil yang menyelamatkan. Paulus juga menginstruksikan Timotius mengenai syarat-syarat kerohanian dan sifat bagi para pemimpin gereja dan memberikan gambaran tersusun dari macam orang yang diizinkan menjadi pemimpin rohani gereja. Daftar syarat terperinci di garis besar antara lain, Paulus menasihatkan Timotius bagaimana bergaul dengan berbagai kelompok dan jemaat, seperti perempuan, janda-janda, orang laki-laki tua dan muda, para penatua, budak, guru palsu, dan orang kaya. Paulus memberikan 5 instruksi jelas kepada Timotius yang harus dilaksanakannya. Di dalam surat ini, Paulus juga menyatakan kasih sayangnya kepada Timotius sebagai anak rohaninya dalam iman dan mengajukan suatu standar kesalehan yang tinggi untuk kehidupan dan untuk gereja. Surat ini dialamatkan langsung kepada Timotius sebagai wakil Paulus di jemaat Efesus, sangat pribadi dan ditulis dengan emosi dan perasaan yang mendalam, bersama dengan surat 2 Timotius. Maka lebih dari surat perjanjian baru lainnya, surat ini menekankan tanggung jawab pendeta untuk memelihara Injil agar tetap murni dan bebas dari ajaran palsu yang akan melemahkan kuasanya untuk menyelamatkan. Surat ini menekankan nilai unggul dari Injil, pengaruh setan di belakang semua penceramah, panggilan gereja yang kudus dan syarat tinggi yang ditetapkan Allah bagi para pemimpinnya. Surat ini memberikan pedoman yang paling lengkap dalam perjanjian baru mengenai bagaimana seorang gembala harus berhubungan secara patut dengan pria dan wanita serta dengan semua kelompok usia dan sosial dalam gereja. Demikian perkenalan dari kitab 1 Timotius. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan, di dalam kesehatan dan kekuatan. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang kitab 2 Timotius yang menjadi bagian dari pembelajaran pengantar perjanjian baru. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kita sekalipun di masa pandemi seperti ini. Tuhan yang mampukan kita, memberikan kesehatan dan kekuatan. Baik, saya akan membahas kitab 2 Timotius karena sebelumnya sudah ada Pak Agustinus yang membahas tentang kitab 1 Timotius. Kitab 2 Timotius ditulis sekitar tahun 65 sampai 67 sesudah Masehi oleh Rasul Paulus. Tentu kitab ini ditujukan untuk anak sepelayanannya, kawan sekerjanya, yaitu Timotius. Kita tahu Timotius merupakan seorang yang taat dan setia kepada Tuhan sekalipun dia masih muda. Dia merupakan anak yang taat dan mau untuk mengikuti Rasul Paulus. Lahir dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan. Neneknya Louis dan ibunya Eunike merupakan orang-orang yang taat dan setia di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam 1 Timotius sudah banyak dijelaskan mengenai tujuan penulisan kitab tersebut, yaitu peringatan terhadap ajaran-ajaran yang sesat, kemudian petunjuk mengenai pengurusan jemaat, siapa yang akan menjadi penilik jemaat, siapa yang akan menjadi diaken, kemudian nasihat-nasihat untuk menjadi hamba Tuhan yang baik dan bertanggung jawab. Dan hari ini saya akan membahas sedikit tentang kitab 2 Timotius yang lebih banyak berisi tentang nasihat. Dan kita melihat nasihat yang diberikan kepada Timotius adalah supaya dia lebih tabah dan tetap memberitakan Injil apapun kondisinya yang terjadi.
Secara garis besar kita bisa melihat dari pasal yang pertama, Paulus berbicara tentang karunia dan kuasa Allah. Dia katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita adalah roh, bukan roh ketakutan, tapi adalah roh keberanian yang berasal dari Allah. Itu sebabnya dia menasihatkan kepada Timotius untuk tetap berani memberitakan kebenaran firman Allah dan jangan malu kepada siapapun untuk bersaksi mengenai Yesus Kristus. Paulus juga mengajarkan supaya Timotius tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai contoh ajaran yang sehat. Kita bisa melihat juga di pasal yang kedua secara garis besar, ialah Paulus mengilustrasikan bahwa kita adalah seperti seorang prajurit yang baik. Prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya sendiri. Kemudian seorang olahragawan juga yang bertanding untuk menang, dan juga petani yang bekerja dan dia adalah yang menikmati hasil pertama dari pekerjaannya. Dan semua itu, ilustrasi itu mengajarkan bahwa untuk menerima kemuliaan kekal membutuhkan proses dan sebuah tanggung jawab. Kemudian Rasul Paulus juga di pasal yang kedua mengingatkan supaya Timotius menghindari perdebatan yang tidak perlu yang dicari-cari orang yang bodoh. Kemudian juga dia menasihatkan supaya sabar dalam mengajar jemaat dan penuh kelemah lembutan, karena kita tahu pada saat itu di Efesus sedang banyak ajaran-ajaran tidak sehat, dan juga Rasul Paulus mengingatkan secara khusus kepada Timotius untuk sabar menasehati dan penuh dengan kelemah lembutan. Kalau kita melihat di pasal yang ketiga, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana keadaan manusia di akhir zaman, ya. Berbicara tentang pada saat itu dan juga sangat relevan dengan kondisi akhir zaman saat ini, di mana kita bisa membaca manusia mulai banyak mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak mempedulikan agama dan lain sebagainya. Dan itu dinasihatkan kepada Timotius supaya dia berpegang pada kitab suci. Hanya berpegang kepada kitab suci yang adalah kebenaran untuk mengarahkan jemaat. Itu sebabnya kita bisa melihat di pasal yang ketiga mengajarkan kepada kita semua supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita membaca di pasal yang keempat mengajarkan kepada Timotius supaya setia dalam memberitakan Injil. Artinya apapun kondisinya harus siap sedia dalam memberitakan Injil. Hal inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa harus benar-benar siap sedia apapun kondisi dan situasi yang terjadi. Paulus juga menyampaikan bahwa kematiannya segera tiba, karena dia pada saat itu dia menulis kitab 2 Timotius ini, dia sedang dalam penjara di Roma. Itu berarti Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dia menyadari bahwa waktunya sangat singkat, dan dia sangat mengharapkan bahwa Timotius sebagai anak didiknya mampu untuk melanjutkan pelayanannya ke depan. Dan dia katakan di akhir pasal yang keempat ini bahwa mahkota kebenaran akan diterima kepada semua orang yang setia dan melakukan kehendaknya. Dan ini juga berbicara kepada kita semua pada saat ini, bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan menerima mahkota kebenaran yang daripada Tuhan. Inilah garis besar yang bisa saya sampaikan melalui pembelajaran dalam kitab 2 Timotius ini, dan saya percaya ketika kita semakin belajar mengenal firman Tuhan, maka kita akan semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kiranya semua kita tetap di dalam kondisi yang sehat untuk kita belajar bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan yang akan datang. Tuhan memberkati setiap pelayanan kita, Bapak Ibu dimanapun berada, dan Shalom. Shalom semuanya, nama saya Yugi Yohanes, mahasiswa S2 dari STT Hits.
Saat ini saya akan menyampaikan pengantar dari Perjanjian Baru mengenai surat Titus. Surat Titus terdiri dari 3 pasal. Pasal yang pertama berisikan 16 ayat, pasal yang kedua berisikan 15 ayat, pasal yang ketiga berisikan 15 ayat. Surat Titus ini merupakan salah satu dari surat pastoral yang ditulis Rasul Paulus ditujukan kepada Titus. Diperkirakan surat ini ditulis Paulus pada tahun 60-65 Masehi. Dan diperkirakan juga tempat penulisannya berada di kota Roma atau di Efesus atau di Nikapolis. Ada juga perdebatan mengenai penulis surat Titus ini dikarenakan surat Titus ini memiliki gaya tulisan yang berbeda dari surat-surat Rasul Paulus lainnya. Dan jika benar surat Titus ini bukan ditulis oleh Paulus, maka surat ini kemungkinan ditulis oleh seseorang yang memiliki aliran yang sama dengan Paulus. Namun, karena alasan-alasan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat, sehingga pada umumnya hanya dipakai sebagai bahan diskusi saja. Latar belakang Titus. Titus adalah seorang Yunani, seorang yang bertobat dalam pelayanan Rasul Paulus, dan kemudian menjadi salah satu anak rohani atau murid dari Rasul Paulus sendiri. Titus mendapat kepercayaan dari Paulus karena memang ia adalah seseorang yang taat dan setia dan sama sekali tidak mementingkan dirinya sendiri. Titus juga kemudian menjadi teman sepelayanan Paulus yang bersama-sama dengan Paulus menyebarkan Injil, memuridkan, melayani di Asia Kecil dan Yunani. Paulus beberapa kali juga mengutusnya untuk mengunjungi beberapa jemaat di Korintus, dan Titus memiliki peran yang penting dalam perkembangan jemaat di Korintus. Tujuan dan isi dari surat Titus. Sebagai surat pastoral atau surat pengembalaan, secara garis besar ada 3 hal yang dikemukakan di dalam surat-surat ini. Surat Titus pasal yang pertama. Rasul Paulus mengutus Titus ke Kreta untuk mengatur dan menetapkan para pemimpin-pemimpin jemaat. Syarat yang pertama sebagai pemimpin jemaat haruslah seseorang yang hidupnya tertib, tidak bercela, tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Melainkan seseorang yang suka memberi tumpangan, seseorang yang suka akan yang baik, yang bijaksana, yang adil, yang saleh, dapat menguasai diri dan berpegang teguh kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan, yang sanggup menasihati orang-orang dan sanggup menginsafkan orang-orang yang berdosa. Syarat yang kedua sebagai seorang pemimpin haruslah mempunyai hanya 1 istri saja, karena pada saat itu sering terjadi poligami ataupun perzinahan. Syarat yang ketiga, sebagai seorang pemimpin harus memiliki anak-anak yang hidupnya beriman. Hal ini bukan berarti menuntut seseorang menjadi sempurna, tetapi mengubahkan seorang pemimpin supaya cara hidupnya benar sehingga dapat menjadi seorang yang menjadi panutan bagi jemaat-jemaat yang dipimpinnya. Surat Titus pasal yang kedua. Rasul Paulus mengutus Titus untuk memberikan pengajaran yang benar. Pengajaran tentang anugerah Allah yang memampukan manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah sampai kedatangan Yesus kembali. Nasihat-nasihat tersebut adalah yang pertama, menasihati orang-orang yang sudah tua untuk hidup benar, beriman, tekun, dan penuh kasih, dan untuk kemudian mengajarkannya kepada orang-orang yang muda. Nasihat yang kedua, menasihati orang-orang yang muda supaya bisa menguasai diri dalam segala hal, selalu tulus dan setia, supaya dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Nasihat yang ketiga mengajarkan tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, dan supaya mereka kemudian memberitakan semua hal tentang karya keselamatan Allah kepada semua orang. Surat Titus pasal yang ketiga. Rasul Paulus mengutus Titus untuk mengajarkan jemaat bagaimana cara hidup dipimpin oleh pemerintah dan bagaimana cara hidup bermasyarakat. Yang pertama, untuk hidup tunduk kepada pemerintah dan kepada orang-orang yang berkuasa. Yang kedua, untuk hidup jujur, ramah, lemah lembut terhadap semua orang. Yang ketiga, untuk hidup taat, setia, dan kudus. Yang keempat, untuk mengingatkan hanya karena anugerahnya kita menerima baptisan, kita menerima kelahiran baru, kita menerima pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan akhirnya berhak menerima kehidupan yang kekal. Yang terakhir, untuk mengingatkan supaya jemaat sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik dan hidup berbuah. Demikian penjelasan saya mengenai surat Titus. Semoga melalui surat Titus ini kita semua bisa belajar menjadi seorang pemimpin yang taat, yang setia, yang benar, yang selalu mengasihi Allah dan mengasihi sesama,
dan dengan tekun memberitakan Injil tentang karya keselamatan Allah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Anton Kurniawan Sidarta, saya adalah mahasiswa pasca sarjana dari STT Hits yang akan mempresentasikan secara garis besar tentang kitab Filemon yang berisi surat Rasul Paulus kepada Filemon. Walaupun kitab ini hanya memiliki satu pasal dengan 25 ayat, tapi kitab Filemon ini memiliki pesan rohani yang begitu indah di dalamnya. Susunan surat Filemon sendiri berisi salam dan doa bagi Filemon, pesan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus, dan juga salam penutup dan doa. Surat ini unik karena menjadi surat terpendek di antara surat-surat Rasul Paulus yang lainnya. Selain itu, surat ini juga satu-satunya surat pribadi Paulus yang bisa kita miliki. Oleh sebab itu, mari kita akan menggali lebih dalam bersama-sama latar belakang, garis besar, dan pesan penting apa yang ada di dalam kitab Filemon. Kita akan mulai dari latar belakangnya. Surat Filemon adalah surat pribadi Rasul Paulus yang ditulis saat Paulus ada dalam penjara, yang diperkirakan sekitar tahun 61 Masehi, yang ditujukan khusus kepada Filemon dan keluarganya yaitu Apfia dan Archippus. Itu tertulis di dalam Filemon pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Dari Rasul Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Archippus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Lalu siapa Filemon? Filemon sendiri merupakan seorang yang kaya dan terpandang dan menjadi seorang Kristen karena pelayanan Paulus. Oleh sebab itu Filemon sangat mendukung pelayanan Paulus. Filemon juga menyediakan rumahnya menjadi tempat pertemuan jemaat bagi orang percaya di Kolose. Dia adalah seorang yang penuh kasih kepada semua orang kudus dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu apa tujuan sebenarnya Paulus menulis surat ini? Itu ada di dalam ayat yang ke-10. Mengatakan, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku ada dalam penjara, yakni Onesimus. Ternyata Paulus mempunyai permintaan khusus kepada Filemon perihal tentang Onesimus. Lebih dalam lagi, lalu siapa Onesimus? Ternyata Onesimus adalah salah satu budak yang bekerja di dalam rumah Filemon. Di zaman pertama Masehi, perbudakan merupakan satu hal yang wajar. Dan di zaman itu juga perbudakan adalah satu fenomena sosial yang umum. Tapi yang menarik, Onesimus adalah seorang budak yang melarikan diri dari pemiliknya, yaitu Filemon. Tidak hanya itu, Onesimus juga mencuri dan membawa harta milik Filemon. Itu masalahnya. Seorang budak atau doulos tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Dan dalam hukum Romawi saat itu, jika seorang budak didapati mencuri milik tuannya, dia akan mendapat hukuman yang sangat berat, bahkan sampai hukuman mati. Tapi dalam pelariannya, Onesimus bertemu Rasul Paulus, dan dalam penjara di sanalah Onesimus mengalami pertobatan sehingga Paulus bisa berkata di ayat ke-11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Bahkan Paulus sangat mengasihi Onesimus sampai menyebutnya buah hatiku. Oleh sebab itu, Paulus ingin menjadi perantara untuk Onesimus dengan Filemon dan memohon supaya Onesimus diterima kembali secara ramah sebagai orang percaya dan sahabat Paulus dengan kasih yang sama sebagaimana dia akan menerima Paulus itu sendiri. Paulus meminta Filemon mengampuni Onesimus dan merangkul dia sebagai saudara di dalam Kristus dan bukan lagi sebagai seorang budak. Permintaan Paulus itu sangat berani. Paulus ingin Filemon menerima Onesimus kembali bukan sebagai budak, tetapi sebagai orang yang setara secara sosial dan memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Itu ada di dalam ayat ke-15 sampai ke-17. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Oleh sebab itu, surat Filemon itu bertemakan pendamaian. Surat Filemon sendiri merupakan satu-satunya surat di mana Paulus tidak berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi itu bukan karena Paulus lalai, tapi justru ia menunjukkan makna salib dengan melakukannya. Seperti apa bentuknya? Itu di ayat ke-18 sampai ke-19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau atau berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku.
Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, Paulus menyatakan di dalam tindakan pendamaian, yaitu dengan menanggung semua kesalahan dari Onesimus kepada Filemon. Selain itu, Paulus juga membujuk Onesimus sendiri untuk kembali kepada Filemon, yaitu tuannya sendiri. Wah, itu sangat menantang. Tapi itulah koinonia, sebuah persekutuan yang indah. Onesimus, Paulus, dan Filemon semua setara di hadapan Allah. Sama-sama membutuhkan pengampunan dan mereka saudara di dalam Kristus. Di sana tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, budak atau orang merdeka. Semuanya satu di dalam Kristus. Nah, selanjutnya yang menarik adalah Filemon ternyata mengabulkan permintaan Paulus itu. Dan itu tertulis di luar kitab Filemon. Tepatnya di dalam Kolose 4 ayat 9. Di mana Onesimus disebutkan oleh Paulus di antara jemaat Kolose sebagai seorang di antaramu. Bahkan ada perkiraan ilmiah dan keterangan dari Barclay bahwa dalam surat Ignatius, seorang bapak gereja mengatakan bahwa Onesimus pada akhirnya menjadi uskup di Efesus. Jika itu benar, maka artinya pengampunan yang diberikan Filemon pada Onesimus bukan hanya membawa manfaat bagi dirinya sendiri atau Paulus, tapi jauh lebih besar dari itu. Pengampunan itu membawa manfaat bagi kemajuan gereja Tuhan. Wow, dari kitab Filemon ini kita belajar pentingnya mengampuni orang lain dan memberikan mereka kesempatan kembali dan tidak menyerah dengan hidup mereka. Walau mungkin awalnya hidup mereka merugikan kita. Tapi ingat, Onesimus yang dulunya adalah orang yang tidak berguna, setelah pertobatannya menjadi seorang yang sangat berguna untuk gereja Tuhan. Walau surat Paulus kepada Filemon ini tidak memaparkan doktrin-doktrin iman Kristen, tetapi tetap surat ini memberikan ajaran mengenai bagaimana seharusnya menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, terutama dalam hubungan kita dengan sesama. Saya berdoa, saya berharap ini membantu kita memahami kitab Filemon. Demikian presentasi dari saya tentang kitab Filemon, dan Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, dan kali ini kita akan membahas mengenai kitab Ibrani. Kitab ini bagi beberapa orang dianggap sebagai sebuah kitab yang begitu sulit. Kenapa? Karena beberapa orang menganggap bahwa kitab ini merupakan kitab yang sangat bermuatan Yahudi. Kitab ini menggambarkan pengorbanan, altar, dan hal-hal keimaman dengan sangat mendetail. Untuk bisa memahami kitab Ibrani ini, kita dituntut untuk memahami Perjanjian Lama, khususnya kitab Imamat. Dan pengetahuan ini tidak banyak dimiliki oleh orang non-Yahudi. Selanjutnya, kitab ini juga dianggap sulit karena penggunaan bahasa Yunani dalam kitab ini dianggap rumit. Kita tahu bahwa dalam Perjanjian Baru, kebanyakan kitab-kitab itu ditulis tidak dalam bahasa akademik, tapi lebih dalam bahasa Yunani koine, atau bahasa jalanan istilahnya. Nah, kitab Ibrani ini ditulis menggunakan bahasa yang mendekati literatur klasik Yunani. Bagi beberapa orang ini menjadi terkendala. Tapi, sebagian orang juga tidak menyangka bahwa ini adalah kitab yang begitu indah. Mereka ini menganggap kitab ini begitu indah minimal karena 3 alasan. Yang pertama, karena kitab ini punya penjelasan tentang iman yang begitu agung. Kita tahu semua ya, di Ibrani pasal 11 adalah sebuah karya, sebuah catatan yang begitu luar biasa tentang apa itu iman. Di situ digambarkan tentang pahlawan-pahlawan iman. Nah, alasan kedua, kenapa kitab ini begitu indah adalah kitab ini seperti sinar yang menerangi Perjanjian Lama. Kitab ini banyak membahas apa sih hubungan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Kitab ini menjelaskan bagaimana kita harus memperlakukan hukum-hukum Musa di zaman Perjanjian Baru. Karena kitab ini juga menjelaskan hubungan antara iman Kristen dengan ritual bait suci dan menunjukkan bagaimana umat Tuhan memasuki era baru dalam berhubungan dengan Tuhan. Alasan ketiga, kenapa kitab ini indah adalah karena apa yang ditulisnya tentang Kristus. Kitab ini menggambarkan bagaimana Yesus itu lebih besar
greater dibandingkan dengan para malaikat, nabi-nabi, dan perantara-perantara lainnya. Nah, mari kita melihat mengenai penulis. Siapa sih sebenarnya penulis kitab Ibrani? Para ahli Alkitab sebenarnya sampai hari ini tidak sepakat siapa yang menulis Ibrani. Beberapa orang mengatakan Paulus, beberapa orang mengatakan Barnabas, ada yang bilang Silas, Apolos, mungkin juga Lukas, atau bahkan mungkin Filipus, Priscilla, Aquila, Clement, tapi ya intinya tidak ada kesepakatan. Kenapa? Karena para ahli Alkitab melihat bahwa ada pemilihan kata-kata, gaya penulisan, dan beberapa karakteristik lainnya yang tidak biasa dengan kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Nah, dalam pasal 2 ayat 3 kita menemukan informasi bahwa si penulis kitab ini dekat dengan para murid dan menerima konfirmasi atas pesan Injil ini daripada murid. Dari keterangan ini, sepertinya Ibrani sih memang tidak ditulis oleh Paulus, karena Paulus dalam Galatia 1 ayat 12 mengatakan bahwa dia menerima berita Injil langsung dari Allah, bukan dari manusia. Nah, sekarang kita melihat kepada penerima. Siapa yang menerima surat ini? Kepada siapa surat ini ditujukan? Sama, tidak ada keterangan kepada siapa kitab ini ditujukan, apakah kepada orang Yahudi atau orang bukan Yahudi. Tetapi para ahli sepakat, karena surat ini penuh dengan referensi mengenai sejarah dan praktek keagamaan orang Yahudi, dan tidak secara khusus menyinggung praktek non-Yahudi, maka kitab ini sepertinya memang ditujukan kepada orang Yahudi di suatu tempat. Kapan sih surat ini ditulis? Beberapa referensi mengatakan bahwa kitab ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi, yaitu ketika Bait Allah di Yerusalem dihancurkan dan tidak lagi ada korban menurut adat orang Yahudi. Lalu kita akan masuk kepada alasan kenapa surat ini ditulis. Nah, alasannya kenapa surat ini ditulis itu menjadi jelas kalau kita melihat apa yang sedang terjadi pada gereja Tuhan pada sekitar tahun 70 Masehi itu tadi ya. Situasi politik sudah sangat berbeda nih sejak surat Paulus ke Roma, di mana faktor utamanya adalah Kaisar Nero yang saat itu sedang berkuasa. Pemerintahan Kaisar Nero membawa penderitaan yang begitu hebat bagi orang-orang Kristen pada zaman itu. Ya tentunya semua orang Kristen ya, tidak hanya orang Yahudi, tapi juga orang Kristen non-Yahudi. Tapi kenapa surat ini hanya ditulis bagi orang Yahudi? Kemungkinan jawabannya adalah ada opsi bagi orang Yahudi untuk lepas dari penderitaan dengan cara mereka kembali kepada agama Yudaisme. Pada saat itu, kekristenan adalah agama yang ilegal, tetapi Yudaisme adalah agama yang legal. Beberapa orang Yahudi, demi tidak mengalami penderitaan, mereka memilih untuk kembali kepada Yudaisme dan meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Sekarang kita masuk ke garis besar. Apa sih isi dari kitab Ibrani ini? Nah, yang pertama kita mungkin melihat di pasal 1 ayat 1 sampai 4 ayat 13, di sini digambarkan mengenai superioritas posisi Yesus Kristus. Di sini digambarkan dalam pasal 1 ayat 1 sampai 3, Yesus adalah penyataan diri Allah yang lebih superior dari nabi-nabi perjanjian lama. Yesus itu digambarkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Allah yang menjadikan alam semesta, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dia yang mengadakan penyucian dosa, dan dia yang duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Begitu luar biasa penggambaran tentang Yesus di sini. Selanjutnya pasal 1 ayat 4 sampai 2 ayat 18, di sini ada penggambaran Yesus yang lebih superior daripada malaikat. Pasal 3 ayat 1 sampai 19 dikatakan Yesus itu lebih superior dari Musa. Lalu di ayat pasal 4 ayat 1 sampai 13, Yesus lebih superior dari hari Sabat. Masuk ke bagian kedua, kita melihat di pasal 4 ayat 14 sampai 7 ayat 28, di sini digambarkan mengenai superioritas keimaman Yesus. 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10 digambarkan Yesus sebagai imam besar dan agung. 5 ayat 11 sampai 6 ayat 20 di sini berisi dorongan kepada orang Yahudi untuk berkomitmen penuh kepada Kristus. Pasal 7 ayat 1 sampai 28 di sini digambarkan mengenai keimaman Yesus Kristus yang seperti Melkisedek. Dalam
pasal 7 ini digunakan dua referensi perjanjian lama kepada Melkisedek, yaitu Kejadian 14 ayat 18-20 dan Mazmur 110 ayat 4. Pasal 7 ini menjelaskan superioritas keimaman Kristus yang digambarkan seperti Melkisedek. Masuk ke bagian selanjutnya, ini bicara mengenai superioritas pelayanan keimaman Yesus. Nah, melalui bagian ini disebutkan bahwa yang pertama, 8 ayat 1-13 digambarkan melalui perjanjian yang lebih baik, mana Yesus menjadi imam kita melalui perjanjian yang lebih baik. Perjanjian yang lama itu tidak lengkap dan bersifat sementara, sementara Kristus adalah perjanjian baru yang sempurna. Lalu kita lihat di pasal 9 ayat 1-12, di situ digambarkan mengenai kemah yang lebih baik. Dalam bagian ini, penulis memberikan penjelasan tentang bait Allah. Sistem keimaman Lewi tidak memungkinkan manusia biasa, umat Tuhan, untuk memiliki akses langsung kepada Allah di ruang Maha Kudus. Nah, maka masuk ke pasal 9 ayat 13 sampai 10 ayat 18, dengan korban yang lebih baik, yaitu Kristus sendiri, penulis Ibrani mengajarkan bahwa kita memiliki akses langsung kepada Tuhan. Masuk ke bagian selanjutnya, pasal 10 ayat 19 sampai 12 ayat 29, di sini digambarkan mengenai hak-hak istimewa yang dimiliki oleh orang percaya. Di sini digambarkan tentang iman yang menyelamatkan, diajarkan apa itu iman palsu, apa itu iman yang asli, digambarkan mengenai pahlawan-pahlawan iman, dan apa itu iman yang bertahan. Masuk ke 13 ayat 1-21, ini di bagian terakhir dari kitab Ibrani, di sini digambarkan mengenai superioritas iman Kristen. 13 ayat 1-3 menggambarkan bagaimana sih harusnya orang Kristen ini berhubungan dengan sesama. Ini adalah fokus kepada beberapa hal pokok dari etika kehidupan Kristen. Terus 13 ayat 4-9 berhubungan dengan diri sendiri, bicara mengenai pernikahan, menguduskan pernikahan. 13 ayat 10-21 bicara mengenai hubungan manusia, orang percaya, sikap orang Kristen dengan Tuhan. Dan bagian terakhir, 13 ayat 22-25, ini adalah bagian penutup. Baiklah, demikian singkatnya mengenai kitab Ibrani. Semoga hal ini dapat memberkati kita semua dan mengajak kita untuk kembali mengenal Kristus, Sang Juru Selamat kita. Sampai jumpa di sesi yang selanjutnya. Shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Topik kita saat ini adalah pengantar perjanjian baru, khususnya surat atau kitab Yakobus. Kajian surat Yakobus yang akan kita bahas meliputi siapakah Yakobus, kapan dan di mana surat ini dituliskan, kepada siapa surat ini ditujukan, dan apa yang menjadi inti ajaran Yakobus, dan bagaimana garis besar dari surat-surat ini. Kita juga akan lihat bagaimana gaya tulisan daripada Yakobus, dan lebih komplit lagi mengenai tema maupun iktisar daripada pengajaran Yakobus. Lebih spesifik, kita akan bahas bagaimana kita mengharmonisasikan pandangan Paulus dan Yakobus tentang iman. Dan terakhir, mengapa kita perlu menelaah kitab ini. Siapakah Yakobus? Ia adalah saudara tiri Yesus. Yakobus bertobat setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ia menyebut dirinya hamba Tuhan Yesus dan mengetuai persekutuan di Yerusalem sebagai rasul. Ia disebut Soko Guru, pemimpin dari gereja induk di Yerusalem.
Ia dijuluki Oblias yang menunjukkan sifatnya sebagai pribadi yang sungguh andal. Dan menurut ahli sejarah Yosefus, ia ditangkap, dilempar dari bait suci, tidak mati, dan akhirnya dirajam dengan batu sampai mati martir. Dan ketika jenazahnya dibawa jemaat, lututnya seperti lutut unta karena banyak memakai waktu untuk berlutut. Tempat dan tahun penulisan kitab Yakobus. Banyak kalangan menyatakan kitab Yakobus ditulis di Yerusalem. Dugaan surat ini ditulis sebelum peristiwa penghancuran bait suci Yerusalem, sekitar tahun 46 sampai 51 Masehi. Terjadi penganiayaan yang berat terhadap orang percaya. Kemungkinan besar kitab Yakobus ditulis pada waktu jumlah jemaat Kristen yang non-Yahudi belum banyak, dan kemungkinan besar kitab ini ditulis antara tahun 45 sampai 49 Masehi. Dan dengan posisi sebagai pemimpin gereja Yerusalem, maka kemungkinan Yakobus tinggal di Yerusalem sebagai uskup. Pembaca surat Yakobus. Ya, surat Yakobus ditujukan kepada 12 suku perantauan yang tersebar di antara bangsa Mediterania. Mereka itu adalah orang-orang yang tinggal tersebar sejak pembuangan ke Babilonia maupun Asyur. Orang yang memilih tinggal di Mediterania saat kekaisaran Yunani dan Romawi sebelum Tuhan Yesus. Dan juga adalah jemaat Yahudi Kristen yang tersebar sejak awal penganiayaan besar jemaat mula-mula oleh pemerintahan Romawi. Intisari daripada surat Yakobus, bahwa kitab ini adalah yang paling mudah dimengerti, tetapi paling sukar untuk dilaksanakan. Kitab ini luar biasa dan praktis, dan kuncinya adalah lakukan. Kebenaran dalam tindakan, kepercayaan yang berkelakuan, dan jadikan iman berfungsi. Yakobus memasukkan sejumlah ucapan Yesus dari khotbah di bukit. Dan kadang-kadang surat Yakobus disebut sebagai amsal-amsal perjanjian baru. Garis besar surat Yakobus ya terdiri dari 5 pasal dan 108 ayat. List sesuai dengan yang kita lihat di dalam halaman ini. Gaya tulisan Yakobus. Ia memakai retorika, yaitu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ia memakai pernyataan-pernyataan paradoksal. Contoh adalah kebahagiaan dalam pencobaan. Kemudian memakai percakapan imajinatif, di mana ia menciptakan dialog dengan seseorang. Ia memakai pertanyaan pada pokok pikiran yang baru. Dan mengandung 60 kalimat perintah di dalam 108 ayat yang dituliskan. Gaya tulisan. Ya, kemudian memakai personifikasi maupun ilustrasi. Misalnya dosa seakan itu adalah binatang. Kemudi kapal, kekang kuda, ya. Kemudian memakai tokoh perjanjian lama sebagai teladan, seperti Abraham, Rahab, Elia, maupun Ayub. Memakai bentuk sapaan langsung, kamu, ya. Kemudian tidak takut memakai bahasa kasar, dan kemudian gaya tulisannya juga memakai antitesis gamblang. Kemudian sering memakai kutipan. Inti
ya, isi, ikhtisar, dan atau tema-tema untuk surat Yakobus adalah yang pertama kekayaan. Orang kaya mengeksploitasi dan menahan upah karyawan, memakai kemewahan yang tidak perlu, menyanjung orang kaya dalam peribadatan, menghina orang miskin. Kemudian yang kedua adalah lidah. Lidah dipakai untuk memberkati dan mengutuk. Ya, lidah adalah api neraka yang sukar dikendalikan seperti kendali kapal. Dan dosa-dosa lidah. Kemudian cepat untuk mendengar dan lambat untuk marah. Yang ketiga dari ikhtisar, tema-tema utama yang dibawa oleh Yakobus adalah mengenai dunia, bahwa bersahabat dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Menjaga diri untuk tidak ternoda dengan dunia, kemudian melawat janda dan yatim piatu. Kemudian yang keempat adalah hikmat. Ya, Tuhan tidak mencobai tetapi mengizinkan kita untuk diuji supaya lulus naik tingkat. Hikmat. Yakobus membedakan dua hikmat, yaitu hikmat dunia yang penuh hawa nafsu karena iri hati, perselisihan, dan kepahitan. Dan hikmat sejati yang murni, pendamai, peramah, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Dan dia juga mengatakan bahwa kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Ajaran yang spesifik dari Yakobus adalah bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dia lebih menekankan perbuatan baik. Manusia dibesarkan, dibenarkan karena perbuatannya. Iman tanpa tindakan mati, dan kasih tanpa tindakan tidak berguna. Iman adalah bertindak. Paulus menulis untuk orang bukan Yahudi, dan Yakobus menulis untuk orang-orang percaya Yahudi. Nah, di sini kita akan lihat harmonisasi beberapa hal yang perlu dimengerti untuk bisa mengharmonisasikan ajaran Paulus dan Yakobus. Kelihatannya bertentangan, ya, mengakibatkan adanya tokoh Kristen yang merendahkan surat Yakobus karena dianggap tidak mempunyai sifat yang injili yang benar. Perbedaan tujuan, Paulus menekankan habis-habisan imanlah yang menyebabkan kita diselamatkan. Yakobus, ia mengatakan bahwa perbuatan baik harus ada dalam diri orang Kristen. Pengakuan percaya dengan mulut yang dibenarkan harus dibuktikan kebenarannya melalui perbuatan baik. Kemungkinan lain untuk memberikan keseimbangan terhadap tulisan sendiri adalah juga mengatakan hukum yang dia berikan, hukum yang memerdekakan. Tidak boleh diartikan orang Kristen merdeka untuk berbuat dosa. Iman pengakuan tanpa perbuatan adalah mati. Mengapa kita menelaah kitab ini? Ya, kita hendaknya menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Penting menyatakan iman melalui perbuatan atau tindakan, dan mencari mahkota kehidupan kepada barang siapa yang mengasihi Yesus. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Bartolomeus Samuel Oktania. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest,
program studi kepemimpinan Kristen. Hari ini saya akan menyampaikan bagi kita semua mengenai surat 1 Petrus. Sama-sama kita mau belajar mengenai surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus ini termasuk surat am. Dikenal juga dengan sebutan surat umum atau surat Katolik. Ada 7 surat yang tergolong suratan umum. Dinamai umum karena bagian terbesar khalayak yang dituju surat-surat ini adalah orang Kristen secara umum, bukan kepada pribadi atau jemaat tertentu, sebagaimana surat-surat Paulus. Menurut urutannya dalam Alkitab bagian Perjanjian Baru, ke-7 surat umum ini adalah surat Yakobus, surat Petrus yang pertama, surat Petrus yang kedua, surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, surat Yohanes yang ketiga, dan surat Yudas. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama atau surat 1 Petrus diyakini ditulis oleh Rasul Petrus. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di sini dijelaskan bahwa penulis surat 1 Petrus itu adalah Petrus. Surat 1 Petrus ini merupakan yang pertama dari 2 surat perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Petrus. Ada pengajaran yang kaya dalam surat 1 Petrus yang menunjukkan kepada kita bahwa komunitas Kristus adalah satu bangsa yang kudus yang terdiri dari raja-raja dan imam-imam dan kekasih-kekasih Allah. Dan Petrus mengajarkan kepada kita jalan kemurnian dan kebenaran dan bagaimana untuk tetap setia kepada Allah di sepanjang hari-hari dalam hidup kita sebagai warga kerajaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dunia. Dia menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan karena hidup dalam cara yang berbeda daripada orang-orang yang tidak percaya di sekeliling mereka. Surat ini dimaksudkan untuk menguatkan hati mereka dalam penderitaan mereka dan menunjukkan tujuan dari penderitaan itu sebagai satu segi yang sangat penting dalam kehidupan Kristen. Surat 1 Petrus ini ditulis kira-kira tahun 62 dari Babilonia yang adalah sebutan samaran untuk Roma. Petrus rindu memberikan penghiburan dan menguatkan iman orang-orang yang sedang mengalami penganiayaan karena mengikut Kristus. Walaupun bahasa Aram adalah bahasa pertamanya, Petrus yang adalah seorang nelayan memperhalus penggunaan bahasa Yunaninya, sehingga menyebabkan sebagian pakar bahkan meragukan bahwa dialah yang menulis surat rasulinya yang pertama ini. Tetapi kita tahu bahwa setiap penulis yang baik mempunyai seorang editor yang cerdas. Editor Petrus untuk surat ini adalah Silwanus. Petrus mengakui bahwa surat pertama ini ditulis dengan bantuan Silwanus. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 12 yang bunyinya adalah, dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Bahkan kemungkinan Silwanus diangkat menjadi sekretaris Petrus pada saat itu. Silwanus menulis surat atas perintah dan dikte dari Petrus itu sendiri, sekaligus Silwanus sebagai pembawa surat. Ayat kunci dalam surat 1 Petrus ini adalah 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian.
Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Petrus bicara tentang fakta bahwa Yesus itu menderita. Penderitaan Yesus bukan sekedar cerita belaka, tapi fakta. Yesus mengalami penderitaan secara fisik. Petrus lihat bahwa kita juga layak mengalami penderitaan secara fisik. 1 Petrus ini memiliki maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari surat 1 Petrus sesuai dengan pengakuan penulis, yaitu Rasul Petrus, sebagai martir, penulis memberi nasihat kepada para pembaca. Demikian. Yang pertama, janganlah tawar hati untuk menghadapi penderitaan, sedangkan kebangkitan Kristus sebagai jaminan. Yang kedua, mengikut Kristus dalam penderitaan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bersukacitalah dalam penderitaan dalam Kristus. Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil. Asia Kecil kalau sekarang adalah daerah Turki. Asia Kecil pada saat itu sedang dalam jajahan Romawi. Beberapa di antara mereka mungkin adalah orang yang bertobat pada waktu khotbah Petrus di hari Pentakosta. Mereka adalah orang percaya. Banyak yang menyimpulkan mereka ini adalah orang-orang yang hadir di Yerusalem pada hari Pentakosta atau pada saat Roh Kudus dicurahkan. Dan di situ Petrus berkhotbah. Orang percaya ini disebut pendatang dan perantau. Adalah untuk mengingatkan bahwa mereka adalah peziarah, baik sebagai orang Yahudi asli maupun sebagai warga negara surgawi. Dituliskan bahwa mereka adalah pendatang, ada dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 1 Petrus 2 ayat 11. Petrus memposisikan mereka sebagai pendatang atau perantau. Perantau di sini dapat dimaknai dua hal. Yang pertama, mereka perantau karena mereka orang-orang Yahudi yang berada di Asia Kecil. Yang kedua, karena mereka sebagai orang percaya sudah menjadi warga negara sorga. Dan berikut adalah garis besar, gambaran garis besar atau isi dari surat 1 Petrus adalah sebagai berikut. Demikian penjelasan saya mengenai surat 1 Petrus ini kiranya dapat memberkati kita semua, memperlengkapi kita semua sebagai umat pilihan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Anugrah Saron, mahasiswa Pasca Sarjana HITS dengan nomor induk 2121621. Hari ini saya ingin menyampaikan secara singkat pengantar dari kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Petrus yang kedua. Mari kita mulai dengan untuk siapa surat ini ditunjukkan. Pasal 1 ayat 1 mengatakan, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dari penggalan ayat pertama ini, tidak begitu spesifiknya kepada siapa surat ini ditunjukkan, membuat para teolog setuju bahwa surat ini ditunjukkan secara umum kepada gereja di seluruh dunia. Namun, dari surat ini pula bisa ditelaah kepada siapakah surat ini sebenarnya ditunjukkan. Dimulai dari pasal yang ketiga, ayat yang pertama berkata, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Mengacu kepada surat Petrus yang pertama, kita mengetahui bahwa surat tersebut ditunjukkan kepada orang Kristen di daerah utara, tengah, Asia Minor. Lalu, tanggal penulisan kitab ini diperkirakan pada 65 sampai 67 Masehi, 3 tahun
setelah penulisan surat Petrus yang pertama. Namun, John Arthur Thomas Robinson dalam bukunya Redating the New Testament memperkirakan bahwa penulisan kitab ini antara selang waktu 61 sampai 62 Masehi pada periode yang sama dengan surat Yudas. Lalu jika kita berbicara mengenai tempat penulisan, lagi-lagi kembali muncul hanya sebagai perkiraan, yaitu di kota Roma. Kemudian mari kita masuk ke dalam isi dari kitab ini. Menurut Alkitab edisi studi yang diterbitkan oleh LAI, susunan dari kitab ini adalah sebagai berikut. Hidup saleh dan berpegang teguh pada kebenaran, yaitu ada pada pasal 1. Waspadalah terhadap para nabi dan guru palsu, itu ada di pasalnya yang kedua. Dan bersiaplah, Tuhan pasti akan datang, itu ada di pasal yang ketiga atau yang terakhir. Penulis memperingatkan jemaat mengenai para nabi dan guru palsu yang berusaha menjauhkan umat Tuhan dari kebenaran. Menurutnya, ketika berhadapan dengan para nabi dan guru palsu itu, jemaat harus berpegang erat pada iman mereka. Jemaat tidak boleh lupa bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Meskipun kedatangan Tuhan itu ternyata tidak secepat yang diharapkan. Pada masa penantian ini, jemaat diharapkan bersikap sabar dan taat kepada Allah dengan hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan yang terakhir dan menarik adalah mengenai penulis atau author dari kitab ini. Penulis memperkenalkan dirinya sebagai Simon Petrus, salah seorang murid yang turut menyaksikan peristiwa Yesus dimuliakan di gunung dalam Matius 17 atau di Markus pasal yang ke-9. Namun para teolog modern memberikan beberapa argumennya bahwa yang menulis kitab ini bukanlah Simon Petrus, murid Yesus. Setidaknya ada 3 argumen yang menyatakan demikian. Argumen yang pertama, penggunaan bahasa dan frasa Yunani pada kitab ini kemungkinan besar bukanlah ditulis oleh Rasul Petrus. Kosakata yang digunakan berbeda dengan yang ada di seluruh Perjanjian Baru. 15 kata tidak ditemukan pada kitab Perjanjian Baru. Yang lain dan 32 kata juga tidak ditemukan dalam Septuaginta. Argumen yang kedua, di dalam pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16, penulis menyiratkan bahwa surat-surat Paulus sudah termasuk dalam golongan kitab suci. Nah, beberapa teolog berpendapat bahwa yang dimaksud dengan surat-surat Paulus tersebut adalah keseluruhan dari surat Paulus yang kita kenal dengan sebutan Pauline Epistle. Yang mana keseluruhan surat Paulus tersebut jelas belum ada semasa Rasul Petrus hidup. Argumen yang ketiga, beberapa teolog mengatakan bahwa kitab 2 Petrus ini tidak terbukti dengan benar pada masa gereja awal. J.N.D. Kelly dalam komentarnya mengenai kitab 2 Petrus ini mengatakan, tidak ada naskah di dalam Perjanjian Baru yang menjadi perdebatan paling panjang selainnya 2 Petrus ini. Kesimpulannya, dari ketiga argumen tersebut yang diungkapkan adalah munculnya dugaan yang kuat bahwa yang menulis kitab ini adalah seorang murid dari Rasul Petrus. Setelah Petrus meninggal untuk menghormati sang guru dan mempertahankan ajaran dari para rasul. Bagian yang terakhir yang akan dibahas pada video ini, yaitu adanya hal yang sangat menarik pada kitab 2 Petrus yang kita bahas sekarang jika kita membandingkannya dengan kitab Yudas. Mari kita lihat.
karena ini pun berhubungan erat dengan studi mengenai siapa yang sebenarnya menulis kitab 2 Petrus ini. 2 Petrus dan Yudas sama-sama menitik beratkan tentang pengajaran yang sesat dan dengan beberapa bahasa yang sangat mirip. Mari kita lihat sebagai contohnya. Yudas 1 ayat yang keempat dibandingkan dengan 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Di situ tertulis dalam Yudas, yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Lalu di 2 Petrus kata-kata yang digunakan adalah hukuman yang telah lama tersedia. Sangat mirip. Yang kedua contohnya, Yudas 1 ayat 7 dan 2 Petrus 2 ayat 6 berkata dan menggunakan kata kota Sodom dan Gomora. Yang terakhir, yaitu Yudas 1 ayat 9 dibandingkan dengan 2 Petrus 2 ayat yang ke-11. Kalimat yang sangat mirip, yaitu malaikat tidak memakai kata-kata hujat. Dengan banyaknya kesamaan penggunaan bahasa dan ekspresi antara kedua kitab ini, ada 4 teori yang mengemuka, yaitu 1, secara cepat saja. Beberapa teolog menyatakan bahwa penulis yang sama menulis kedua kitab tersebut. Yang kedua, Petrus mungkin saja meminjam tulisan dari Yudas. Yang ketiga, Yudas mungkin saja meminjam tulisan dari 2 Petrus. Atau yang terakhir, keempat, Yudas dan Petrus bisa saja menggunakan naskah yang lain yang mana sekarang sudah tidak ada lagi atau tidak bisa ditemukan. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menutup ringkasan singkat ini dengan ayat Alkitab dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.